Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman mahasiswa semua. Seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu terkait dengan pertemuan oceanografi minggu ini karena bertepatan dengan Hari Buruh, maka akan kita maksimalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab maupun yang sudah diajukan melalui formulir di Google ya, seperti itu. Langsung saja, yang pertama pertanyaannya, Pak, izin bertanya mengenai perbedaan coast, shore, beach, coastal area, dan di mana batas-batas daerah tersebut. Terima kasih. Seharusnya pertanyaan ini sudah dapat kalian pahami sebelum UTS ya, karena materinya ini kan disampaikan sebelum UTS, tapi nggak masalah, kita akan kaji secara cepat. Kita lihat terminologinya. Yang pertama adalah coast atau pesisir. Ini merupakan zona yang berbatasan dengan pantai. Pesisir itu lokasinya di darat. Biasanya batas antara pantai dan pesisir adalah ketika mulai adanya vegetasi. Itu batas pesisir, kemudian ke arah darat terus hingga dataran aluvial, pesisiran. Kemudian yang kedua, shore atau pantai. Ini lokasinya di darat dan laut. Shore atau pantai merupakan wilayah yang dibatasi dari surut rendah hingga pasang tertinggi. Jadi surut rendah hingga pasang tertinggi ini pantai. Jadi pantai itu area. Jadi kalau ada yang bilang, oh wilayah Yogyakarta mempunyai pantai terpanjang, nah itu kurang tepat. Karena tadi saya sampaikan pantai itu adalah area. Kemudian beach atau gisik. Ini lokasinya di darat dan laut. Beach atau gisik merupakan pantai dengan material lepas-lepas. Material lepas-lepas di sini artinya material yang dia mudah untuk tererosi karena gelombang, arus dan sebagainya. Contohnya kayak pasir, kemudian ada kerikil, krakal dan sebagainya. Kemudian istilah berikutnya terkait dengan kepesisiran ada 3: daerah kepesisiran atau coastal area, wilayah kepesisiran atau coastal region, dan zona kepesisiran atau coastal zone. Bedanya apa? Terkait dengan misalnya analisis atau penelitian yang kita lakukan. Kalau misalnya kita melakukan analisis terkait dengan sosial, ekonomi, budaya, dan manusia, kita menggunakan istilahnya adalah daerah kepesisiran. Tapi ketika kita melakukan analisis terkait dengan kondisi fisiknya, seperti misalnya morfologinya seperti apa, morfometrinya seperti apa, dinamikanya seperti apa, itu kita menggunakan istilah tepatnya adalah wilayah kepesisiran. Nah, terkait dengan misalnya kita akan membuat suatu peraturan atau perundang-undangan dalam menentukan zonasi pengelolaan lingkungannya seperti apa, istilah yang digunakan adalah coastal zone atau zona kepesisiran. Kemudian istilah berikutnya shoreline atau garis pantai. Garis pantai ini dia sifatnya berubah-ubah. Kenapa? Karena tadi pantai itu area. Dia batasnya surut rendah, pasang tertinggi. Kalau misalnya dia sedang surut, garis pantainya ya ini yang lagi surut ini. Tapi kalau misalnya dia sedang pasang, garis pantainya mengikuti posisi dari air ya, posisi dari muka airnya itu. Kemudian coastline atau garis pesisir. Ini dia sifatnya relatif tetap, tapi bisa nggak kira-kira coastline atau garis pesisir ini berubah? Bisa, misalnya ketika ada fenomena-fenomena ekstrim seperti gempa atau mungkin gelombang ekstrim yang mengakibatkan erosi dan sebagainya. Itu ya. Gambar di samping ini coba kita perhatikan mana yang pesisir atau coast dan mana yang pantai. Tadi sudah saya uraikan perbedaan pesisir dan pantai. Kalau misalnya kita lihat gambar ini, informasi apa yang bisa kita peroleh? Misalnya ada air di sini, kemudian ada rumah, ada vegetasi, ada kapal atau perahu. Kapal atau perahu ini biasanya ditambatkan di wilayah yang tidak terkena pasang tertinggi seperti itu. Berarti kalau misalnya pesisir tadi coast, batasnya biasanya ketika sudah ada vegetasi. Bisa kita delineasi kira-kira di sebelah sini ya, seperti itu. Kemudian pantai, berarti kira-kira surut rendah hingga pasang tertinggi, kira-kira di sebelah sini. Berarti
bisa ya memahami bedanya pesisir dan pantai. Kemudian adakah gisik atau beach? Tadi gisik itu pantai yang dia materialnya lepas-lepas. Kalau kita lihat di sini materialnya kira-kira ukurannya pasir ya, berarti ada gisik di gambar ini, seperti itu. Contoh lagi, ini di Buleleng, saya ambil tahun 2019, mana yang pesisir, pantai, mana yang gisik. Bisa dipahami ya, pesisir misalnya kita deliniasi, ini sudah ada vegetasi, di sini pesisir. Kemudian pantai, surut rendah, kira-kira di sini hingga pasang tertinggi. Gisik atau beach ada, ini materialnya pasir, seperti itu. Ini di Ternate, awal tahun lalu 2020 kita lihat. Kira-kira ini kalau kita lihat dari debrisnya, sampah-sampahnya, pasangnya bisa sampai sini ya. Berarti pantainya dari surut rendah kira-kira di sini sampai dengan pasang tertinggi kira-kira yang mengakibatkan runtuhnya cliff atau tebing di sini ya. Kemudian pesisir, langsung zona pesisir. Ini materialnya pasir hitam, berarti gisik atau beach itu ada. Nah, tadi gisiknya warnanya hitam. Sekarang gisiknya ada yang dia warnanya putih. Kenapa? Bedanya apa dengan gisik dengan material berwarna hitam? Jadi kalau misalnya kita lihat suatu pantai, dia materialnya lepas-lepas berwarna hitam, berarti proses yang mengakibatkan material tersebut ada di situ yang dominan adalah proses dari vulkanik, dari darat. Karena materialnya hitam itu berarti dari gunung api. Kalau kita lihat gisik yang warna putih seperti ini, berarti proses yang dominan itu dari laut. Jadi ini merupakan hasil dari erosi atau pecahan-pecahan terumbu-terumbu karang yang ada di wilayah perairan, seperti itu. Jadi bisa membedakan ya ketika mungkin teman-teman main ke pantai kemudian lihat, oh materialnya pasir, ada gisik nih. Gisiknya kok hitam? Oh berarti dari gunung api. Sungainya di sebelah mana? Bisa mengidentifikasi sampai di situ, harusnya bisa. Kalau misalnya kita lihat, oh gisiknya kok warnanya putih. Oh ini berarti di depan atau di perairannya berarti ada karang nih karena gisiknya warnanya putih, seperti itu. Gitu, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kemudian pertanyaan kedua, samudra kok bisa ada di bumi Pak? Kenapa di planet lain tidak ada? Pertama kita harus memahami pemahaman tentang laut dan samudra. Samudra ya, bukan samudera atau samudra. Pertama, laut itu apa sih? Laut atau bahasa Inggrisnya itu sea ialah kumpulan air asin di permukaan bumi yang berhubungan dengan samudra atau ocean. Jadi pertama kita harus tahu bahwa laut dan samudra itu berbeda. Bedanya apa? Laut itu dia areanya lebih sempit, kalau samudra areanya lebih luas. Batasnya seperti apa? Laut biasanya adalah kumpulan air yang ada di atas landas kontinen, nah itu kita sebutnya laut. Nah kalau misalnya sudah di atas lempeng samudra, itu kita nyebutnya adalah samudra atau ocean, seperti itu. Nah tadi benarkah samudra hanya ada di bumi? Kalau berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, nanti bisa searching ya terkait dengan artikel-artikel ilmiah. Nah ini pentingnya kalian membaca karena perkembangan ilmu pengetahuan itu berkembang sangat cepat gitu ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar hipotesis bahwa di Mars itu dia dulu ada air atau ada laut, banyak itu penelitian terkait dengan itu. Nah penelitian terbaru dari Pak Kostart dan rekan-rekan, ini salah satunya adalah pembimbing saya pas S3, Pak Frank Lavin juga terlibat di sini. Pak Kostart dan kawan-kawan bersama Pak Frank Lavin itu dia meneliti terkait dengan, kalau di bidang geomorfologi sekarang ada subbidang baru yaitu planetary geomorfologi. Jadi khusus membahas hal-hal yang ada di antariksa dan planet-planet lain karena mungkin sudah jenuh ya di bumi, meneliti bumi gini-gini aja. Nah penelitiannya Pak Kostart ini tahun 2019 dia berhasil mengidentifikasi adanya mega tsunami di Mars. Nah ini sekarang pertanyaannya tadi, kenapa kok samudra, apakah samudra hanya ada di bumi, di planet lain
tidak ada. Nah, ini malah penelitian terbaru menyebutkan bahwa di planet-planet lain, contohnya di sini Mars ya, tidak hanya bisa dibuktikan bahwa dulu pernah ada air, pernah ada samudra, tapi justru lebih jauh lagi pernah ada samudra dan pernah ada tsunami seperti itu. Nanti silakan dibaca artikelnya ya. Jadi saya cuplik sedikit saja dari artikel tersebut menyebutkan bahwa ada krater yang dia mengakibatkan tsunami di samudra di Mars 3 billion years ago ya, sudah lama sekali. Diameternya dia kira-kira 120 itu sangat luas sekali ya untuk diameter ya. Jogja Solo 3 kali ya pulang pergi seperti itu. Diameter krater 120 km ini dia terbentuk di samudra dangkal dan di samudra yang tidak terlalu dalam di belahan Mars utara ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini adalah terbentuknya kraternya, kemudian dia mengakibatkan, jadi dulu tuh masih ada airnya ya Mars, kemudian terbentuk krater sehingga airnya dia bergerak ke berbagai arah, meninggalkan bekas krater yang ada dan bisa kita amati saat ini ya melalui teleskop dan sebagainya maupun dari luar angkasa seperti itu. Jadi tadi apakah samudra itu cuma ada di bumi? Kalau berdasarkan peneliti yang khusus untuk planetari geomorfologi tidak. Jadi contohnya di Mars itu dulu juga ada samudra, bahkan pernah terjadi mega tsunami 3 miliar tahun yang lalu ya. Nah itu. Maka dari itu kalau misalnya kalian ingin itu perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat cepat ya. Jadi biar nggak ketinggalan informasi, atau itu harus rajin-rajin baca seperti itu. Mungkin penelitian terbarunya ini dulu ada mega tsunami, kita yakini ternyata tahun depan ternyata bukan mega tsunami, ternyata hal yang lain lagi itu juga bisa saja. Tapi yang penemuan terbaru adalah di Mars dulu pernah ada ocean, pernah ada samudra, dan juga pernah ada mega tsunami seperti itu. Pertanyaan ketiga, samudra kok asin Pak? Kenapa tidak sama dengan air tawar? Kemudian apa yang membedakan laut merah dengan laut lain sehingga kadar garamnya tidak seperti laut pada umumnya? Kemudian kenapa ada danau yang air asin? Ini saya kelompokkan jadi satu karena pertanyaan yang mirip-mirip. Kita coba kaji ya satu persatu. Pertama, kita harus tahu terkait dengan siklus hidrologi ya. Bagaimana air di laut dan samudra itu berasal. Kalau misalnya kita tahu dari siklus hidrologi, laut dan samudra itu merupakan wilayah yang dia menampung semua aliran yang berasal dari darat, baik itu dari sungai, baik itu dari air tanah, baik itu dari hujan dan sebagainya, seperti itu. Nah, ketika air yang di darat ini dia mengalir, kita pernah dengar ya istilah daerah aliran sungai ya, dia dari hulu ke hilir, hilirnya ada di laut misalnya. Ketika air yang ada di darat itu mengalir, dia membawa material-material atau mineral-mineral dari darat, kemudian dia diendapkan di laut seperti itu. Itu pertama konsepnya. Jadi laut atau samudra itu airnya berasal dari darat. Yang pertama bisa dari sungai, bisa dari air tanah dan sebagainya. Kemudian juga dari proses yang ada di dasar laut itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar teori apungan benua dan kontinental ikir tengah samudra dan teori apungan benua, itu juga dia mengakibatkan adanya mineral-mineral yang akhirnya dia masuk
ke laut dan samudra, misalnya kayak aluminium, besi, magnesium dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau kemarin contohnya ketika ada informasi gelembung udara di Gunung Anak Krakatau, itu ya salah satunya mungkin karena ada rekahan-rekahan, kemudian dari inti buminya dia mengeluarkan material-material itu biasa seperti itu. Ini contohnya, misalnya ada gunung api bawah laut, misalnya dia mengakibatkan adanya material-material atau mineral-mineral yang dia masuk ke laut atau samudra seperti itu. Nah, tadi jadi air itu baik di darat maupun di laut itu sebenarnya semuanya mempunyai kadar garam. Nah, bedanya ketika air tawar atau yang kita di sungai atau danau air tawar dan sebagainya, dia kandungan garamnya kurang dari 0,05%. Nah, ini kenapa kok kalau kita rasakan itu tawar, tapi sebenarnya dia punya kadar garam, cuman sangat-sangat kecil. Nah, air laut dia mempunyai kadar garam kira-kira 3,5%, seperti itu. Nah, kalau lebih dari 3,5%, misalnya 5% itu udah air asin ya. Nah, air laut itu dia kadar garamnya 3,5%. Jadi misalnya kalau dari 1 liter air laut ada garamnya itu hanya 3,5%. Kemudian dari 3,5% sendiri itu dibagi lagi menjadi ada klorida, sodium, sulfat, kalsium dan sebagainya. Nah, ini juga terkait dengan misalnya kenapa kok Indonesia punya garis pantai panjang, kemudian wilayah laut yang luas, tapi kok kita nggak bisa menghasilkan garam sendiri, dalam tanda kurung kita masih impor garam. Ini terlepas dari politis ya, karena dari 1 liter air laut saja kita hanya bisa menghasilkan kandungan garam itu hanya 3,5% maksimal ya. Selain faktor-faktor lain, misalnya morfologi pantainya, topografi pantainya, apakah dia datar, apakah dia, jadi dari semua wilayah pantai dan pesisir yang ada di Indonesia, apakah itu semuanya datar? Kan enggak, ada yang cliff, ada yang dia berlumpur seperti itu. Kemudian iklim, jadi kalau tambak garam di Indonesia itu kan dia rata-rata masih manual ya, masih konvensional, masih bergantung pada cuaca. Apakah matahari itu bersinar terus-menerus sepanjang tahun? Kan enggak juga seperti itu. Kemudian terkait dengan penggunaan lahan, misalnya kira-kira kalau misalnya kita tadi sudah memenuhi faktor matahari bersinar sepanjang tahun, topografinya datar, tapi dari faktor lain misalnya kira-kira mau enggak orang yang punya lahan itu lahannya digunakan untuk tambak garam? Kan lebih menguntungkan misalnya digunakan untuk pariwisata misalnya, itu akan lebih mendapatkan keuntungan ekonomi lebih cepat seperti itu kan, daripada tambak garam. Itu beberapa faktor yang perlu diperhatikan, kenapa kok dengan luas laut yang 2/3 wilayah Indonesia tapi kok kita masih impor garam, karena beberapa faktor ya. Kalau kita lihat dari sisi keilmuan kira-kira seperti itu. Nah, salinitas di laut dan samudra ini dia relatif stabil karena jumlah garam atau material yang masuk ke badan air itu dia relatif lebih sama dengan jumlah yang di terevaporasi seperti itu ya. Nah, sumber utama senyawa garam itu misalnya dari pelapukan batuan. Di batuan itu kan ada batuan sedimen, ada batuan metamorf, ada batuan beku. Nah, ini masing-masing batuan ini dia mempunyai kandungan mineralnya masing-masing. Nah, ketika terjadi pelapukan, otomatis kan mineral-mineral tersebut akhirnya larut atau bercampur ke dalam perairan. Kemudian ada erosi kerak bumi, ada gas-gas vulkanik, ada sirkulasi hidrotermal laut dalam, ada pelarutan sedimen dan batuan dasar laut, ada proses vulkanik dalam bentuk gas atau padatan tadi dari gunung api bawah laut maupun gunung api yang ada di puncaknya ada di laut tapi badan gunung apinya ada di dasar laut, seperti itu. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas, kalau misalnya kita lihat dari grafik ini ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh. Yang pertama, yang warna coklat ini dia presipitasi, yang warna biru ini evaporasi, kemudian ada salinitas yang warna merah, kemudian ada lintang, ya. Dari grafik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa misalnya di lintang kira-kira berapa ini? 30. Lintang 30 di belahan bumi utara betul. Lintang 30 itu evaporasinya dia tinggi, kemudian presipitasinya dia rendah. Apa yang terjadi ketika evaporasi tinggi, presipitasi rendah? Salinitasnya tinggi. Nah, beda lagi misalnya di ekuator atau di khatulistiwa, dia presipitasinya dia tinggi, evaporasinya rendah. Apa yang terjadi? Salinitasnya dia rendah. Presipitasi ini dia tidak hanya berasal dari air hujan saja, tapi juga bisa berasal dari tadi terkait dengan siklus hidrologi dari air yang mengalir dari sungai maupun dari air tanah, seperti itu kira-kira ya. Nah, kenapa tadi kok Laut Merah dia mempunyai nilai salinitas yang besar dibandingkan dengan laut-laut lain? Kalau misalnya kita lihat dari peta, Laut Merah itu dia relatif tertutup, ya, relatif tertutup. Kemudian ada di wilayah yang dia iklimnya kering, Mesir, Sudan, Saudi Arabia itu kan kering. Ketiga, tadi sumber airnya hampir tidak ada atau ada tapi sedikit, karena kalau kita tahu Saudi Arabia, Mesir, Sudan itu sungainya yang bermuara di Laut Merah juga tidak banyak. Di Mesir ada sungai besar, tapi dia bermuaranya di Laut Mediterania, seperti itu kira-kira. Jadi wilayah yang tertutup, kemudian berada di lintang yang dia iklimnya kering, kemudian tidak ada pasokan air tawar dalam jumlah yang banyak. Tadi dari grafik yang saya jelaskan sebelumnya, ketika presipitasinya dia lebih kecil dibandingkan dengan evaporasi, maka yang terjadi adalah salinitasnya akan tinggi, kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa ada danau yang dia asin? Jadi memang ada beberapa danau yang dia asin ya, danau salin. Contohnya di Laut Mati yang terkenal itu. Biasanya danau-danau yang ada di darat dan dia airnya asin berasal dari jebakan karena proses tektonik. Nanti bisa diidentifikasi danau-danau asin mana saja yang ada di belahan bumi ini. Danau asin itu biasanya yang ada di darat ini, contohnya Laut Mati, terbentuk karena ada proses tektonik yang berperan di sana. Jadi akhirnya terjebak. Nah, kalau contohnya di Laut Mati ini, jadi Laut Mati itu hanya istilah aja ya. Dead Sea itu hanya namanya aja, tapi sebenarnya dia adalah danau, salt lake, danau salin. Nah, ini dia tadi Laut Merah yang luasnya sebesar itu tadi. Dia juga meskipun masih ada jalan, tapi dia relatif tertutup. Kalau danau salin di Laut Mati atau Dead Sea ini dia benar-benar tertutup ya. Jadi nggak ada sumber air tawar yang masuk ke Dead Sea ini, hanya berdasarkan air tawarnya hanya dari hujan saja, dari sungai hampir tidak ada. Jadi presipitasinya dia relatif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan evaporasinya, sehingga tingkat salinitasnya atau kandungan garamnya lebih tinggi, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya di Indonesia, contoh yang danau sebenarnya tapi udah nggak asin lagi sih, Payo, kayak misalnya danau Kakaban itu di Derawan, saya pernah ke sana. Kemudian terakhir saya ke danau di Tojo Una-Una, itu danaunya apa ya, tapi dia hampir sama dengan Kakaban. Dia danau yang terjebak di darat, tapi dia dulu airnya asin, sekarang airnya payo, karena masih ada suplai air tawar, sehingga lama-lama dia payo-payo. Nah, di danau Kakaban dan danau yang di Tojo Una-Una di Togean itu dia ada ubur-ubur yang tidak menyengat. Jadi ubur-uburnya dia
berevolusi ya, seperti itu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Mungkin dari sisi biologi bisa menjelaskan terkait dengan evolusinya lebih detail. Pertanyaan berikutnya, bagaimana densitas, suhu, salinitas dapat mempengaruhi pergerakan sirkulasi laut dalam? Jadi pertama kita harus tahu terkait dengan densitas. Itu merupakan tingkat kerapatan air laut yang dinyatakan dalam gram per cm kubik ya. Nah, densitas ini dia bergantung pada temperatur, salinitas, dan tekanan. Tapi yang utama adalah temperatur dan salinitas. Kita tahu bahwa secara horizontal nilai temperatur dan salinitas itu dia berbeda-beda ya. Nah, secara vertikal juga dia berbeda-beda. Temperatur misalnya semakin dalam perairan, maka nilai temperaturnya akan semakin rendah. Kemudian nilai salinitas semakin dalam suatu perairan, nilai salinitasnya relatif akan semakin bertambah. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, ada temperatur, ada salinitas, ada densitas. Nah, di lapisan yang pertama ini ada namanya well mix zone, itu ya. Well mix zone ini baik temperatur dan salinitas. Kenapa kok namanya well mix zone? Karena masih ada pengaruh angin, gelombang yang ada di sana sehingga akan mempengaruhi nilai temperatur dan salinitasnya relatif lebih homogen. Karena nilai temperatur dan salinitasnya dia homogen, maka densitasnya juga dia masih homogen seperti itu. Kemudian ada namanya zona thermocline, halocline, dan pycnocline. Yang clean ini dia menandakan suatu zona di mana nilai itu akan berubah secara cepat atau drastis. Misalnya thermocline, suhunya akan berubah secara drastis, salinitasnya juga akan bertambah secara drastis, dan akan mempengaruhi nilai densitasnya. Kira-kira seperti itu. Nah, pengaruhnya apa? Temperatur, salinitas, dan densitas. Jadi terkait dengan sirkulasi termohalin. Kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan gaya Coriolis dan teori Ekman. Ini masih ada kaitannya dengan sirkulasi termohalin. Jadi sirkulasi termohalin ini dia merupakan sirkulasi yang timbul karena adanya perbedaan densitas air laut tadi ya. Tadi ada secara vertikal temperatur dan salinitas itu dia berbeda-beda, secara horizontal juga berbeda-beda nilai temperatur dan salinitasnya. Ketika nilai temperatur dan salinitas itu berbeda-beda, maka akan mempengaruhi nilai densitas. Paham ya sampai sini? Nah, sirkulasi termohalin timbul akibat adanya perbedaan densitas air laut antara daerah permukaan tadi secara horizontal dan di dalam perairan secara vertikal, baik itu di ekuator, lintang utara maupun lintang selatan, seperti itu. Nah, sirkulasi termohalin ini dia mengikuti hukum Archimedes. Jadi misalnya di suatu lokasi densitasnya itu dia bertambah karena proses-proses fisis ya, seperti itu. Dan di tempat lain terjadi pengurangan densitas karena ada pemanasan, maka akan menimbulkan suatu sirkulasi. Jadi ketika satunya densitasnya bertambah, satunya berkurang, tentu akan yang kosong ini akan mengisi yang kosong ini akan terisi, kemudian akhirnya akan membentuk suatu sirkulasi. Nah, itu prinsipnya kira-kira mengikuti hukum Archimedes. Nah, startnya itu dari Laut Norwegia di sini ya. Jadi air yang turun di daerah kutub ini ya, air hangat ini kan masuk mengalir ke arah kutub, kemudian sampai di sini karena mengalami proses pendinginan ya, maka panasnya ini akan terlepaskan ke udara atau atmosfer seperti itu. Nah, ini akhirnya dia masuk ke dasar laut ya, masuk ke dasar laut terus sampai Antartika. Nah, pergerakan ini juga diimbangi oleh air yang naik secara perlahan di daerah lintang menengah dan tropis karena ada proses pemanasan di sana. Itu tadi hukum Archimedes, ada yang kosong maka akan ada yang mengisi, kira-kira seperti itu. Nah, air yang naik ke permukaan di daerah tropis kemudian bergerak ke lintang tinggi ya, terus akhirnya tadi panasnya terlepas ke atmosfer, masuk turun sampai kutub selatan, naik lagi,
Seperti itu kira-kira. Nah, sirkulasi ini dinamakan Great Ocean Conveyor Belt, sirkulasi termohalin global gitu ya. Jadi kata kuncinya ada di Gulf Stream ini. Gulf Stream masuk ke Laut Norwegia, kemudian masuk turun di Atlantik Utara ya. Kemudian ada di Samudra Pasifik ini kaitannya nanti dengan upwelling. Ini kita diskusikan minggu lalu terkait dengan upwelling. Sirkulasi termohalin ini salah satunya akan mempengaruhi proses upwelling dan downwelling. Nah, satu siklus ini kira-kira membutuhkan waktu dari Laut Norwegia. Kalau misalnya kita masukkan sandal, kemudian kita tunggu lagi muncul sandal itu di Laut Norwegia, kira-kira butuh waktu 1.500 tahun untuk satu kali putaran. Kemudian pertanyaan berikutnya, air laut kok kelihatannya warna biru, padahal kan sedimentasi yang hasilin warna biru tidak ada, Pak. Nah, ada zona namanya zona fotik dan zona afotik. Zona fotik ini dia merupakan zona yang masih mendapat cahaya matahari. Proses fotosintesa serta berbagai macam proses fisik, kimia, dan biologi masih berlangsung di sana. Pada umumnya, batas zona fotik adalah hingga kedalaman perairan 50 sampai 200 meter. Karena zona fotik ini dia masih mendapat cahaya matahari, maka proses fotosintesa masih berlangsung, maka banyak biota yang ada di sana, dari karang, ikan, dan sebagainya. Kemudian ada zona aviotik. Zona aviotik ini daerah yang secara terus-menerus dalam keadaan gelap dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, hubungannya apa zona fotik dan zona aviotik terkait dengan kenapa kok warna laut jadi biru? Kalau kita lihat dari grafik ini, jadi cahaya itu ini ya, ada yang zona fotik, zona twilight, dan zona avotik. Pada misalnya kita masuk sampai 100 meter, mungkin kita masih bisa melihat berbagai macam warna ya, merah, kuning, hijau. Tapi ketika semakin dalam kita misalnya menyelam atau semakin dalam suatu kapal selam itu masuk, maka warna yang kita lihat akan lebih dominan biru. Karena apa? Karena cahayanya ini dia gelombangnya yang lebih kuat itu adalah biru seperti itu. Misalnya merah itu hanya sampai kedalaman 100 meter, kuning sampai kedalaman 200 meter, hijau sampai kedalaman 300 meter. Jadi ketika kita masuk sampai 300 meter, kira-kira kita masih bisa melihat berbagai macam warna dalam tanda petik ya. Tapi ketika semakin dalam, warna yang bisa kita lihat akan lebih dominan biru. Nah, itu kira-kira penjelasannya terkait dengan gelombang yang dia lebih kuat gitu ya, itu adalah biru. Jadi kalau kita lihat laut itu kok seolah-olah warnanya biru, padahal itu hanya ilusi saja, ilusi dari mata kita terkait dengan adanya gelombang tadi. Seperti itu ya. Ada kalau misalnya dari penginderaan jauh kita RGB, red, green, blue seperti itu. Nah, yang biru ini yang lebih kuat dibandingkan dengan yang merah dan hijau. Seperti itu. Kenapa kok laut warnanya biru, seolah-olah biru seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian pertanyaan terakhir, karena pertanyaan-pertanyaan yang lainnya sudah kita jawab ya. Pak mau nanya kode kelas Edmodo-nya berapa? Ini kodenya ZVGM 7i. Monggo silakan, semua materinya bisa diunduh di sana. Pak, gimana caranya bisa dapat beasiswa seperti Bapak yang bisa ke Paris? Nah, ini beda lagi, tapi mungkin bisa kita bahas pada pertemuan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas bisa disampaikan di Edmodo, kira-kira seperti itu. Sampai bertemu lagi, tetap sehat, tetap hidup, semangat untuk UASnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.